Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan malah pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, puji Tuhan. Saya melihat di sesi yang kedua ini tetap jemaat Tuhan cukup banyak yang hadir ya. Meskipun memang tidak seperti biasanya dalam tatanan yang baru ini kita memang tidak bisa beribadah secara maksimal kapasitas gedung gereja kita, ya kan? Biasanya kita bisa ibadah 200-250 orang per tiap ibadah per sesi, tetapi karena di di tatanan yang baru ini, new normal ini, ya kita dibatasi dengan setengah kapasitas maksimum dari yang biasa kita kumpulkan dalam gereja ini. Puji Tuhan, tapi tidak mengapa. Saya bersyukur dua sesi ini jemaat Tuhan sudah banyak yang sadar juga, punya kerinduan untuk datang beribadah ke gereja. Meskipun di rumah juga bukan berarti saudara tidak beribadah. Prinsipnya kalau saudara di rumah, lakukan seperti halnya saudara ada di gereja, ya. Jadi meskipun ada di rumah tetapi persiapannya, kesungguh-sungguhannya seperti saudara ada di gereja. Bukan hanya sekedar tonton, bukan hanya sekedar seperti saudara melihat tayangan televisi ataupun melihat acara YouTube ya. Tapi ketika saudara ada di rumah, lakukan seperti saudara beribadah di gereja. Itu prinsipnya ya. Puji Tuhan. Nah saudara kekasih dalam kasih Tuhan, kita sudah ada dalam triwulan yang ketiga. Hari-hari ini gereja Tuhan, jemaat-jemaat yang lain ketika saya perhatikan ada banyak hal yang mulai membuat tema-tema ya, tema yang baru berkaitan dengan judul tatanan dalam dunia hari-hari ini, tatanan new normal ya. Mulai ada hal-hal yang diformulasi, dibuat, diciptakan, ya tidak salah saudara. Tetapi kita bersyukur sejak 2019 akhir gembala kita sudah dalam perenungan dan juga sudah mengeluarkan tema utama kita, gereja kita sepanjang tahun. Ya 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Dan kita sudah masuk sesi atau triwulan yang ketiga. Yang pertama, kita belajar tentang bagaimana menjadi pribadi yang kokoh ya, berdiri teguh. Yang kedua, kita belajar tentang supaya tidak tergoyahkan. Jauh sebelum adanya pandemi COVID-19 sudah dicanangkan dalam gereja kita untuk diingatkan kita harus berdiri teguh, kita harus tidak tergoyahkan. Amin, saudara ya. Jadi kita bersyukur. Jadi bukan sembarang itu tema sebenarnya. Jadi hari-hari ini gereja sementara bikin tema, orang so ada dari 2019 akhir. Nah sekarang di tatanan atau maksud saya di triwulan yang ketiga ini kita belajar sesuai dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 58 untuk giat melayani Tuhan. Katakan amin ya. Tadi pagi saya sudah membahas dalam sesi yang pertama tentang frase giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nanti silakan lihat di YouTube ya, di YouTube gereja, di YouTube Pastor Roland Mokalu juga ada ya. Saudara lihat ada 3 hal yang kita lihat di sana. Yang pertama bahwa di dalam Kristus itu ada pekerjaan. Amin. Dalam Kristus bukan hanya peristirahatan, bukan hanya senang-senang, ongkang-ongkang kaki, tapi ada pekerjaan. Paulus sendiri katakan aku bekerja lebih keras. Karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan justru membuat kita untuk menjadi pribadi yang aktif. Haleluya. Itu sudah dibahas di sesi yang pertama. Yang kedua, saudara, kita melihat bahwa ketika melayani Tuhan bukan standar saja, bukan biasa-biasa saja, tapi dalam pengertian giat selalu melayani Tuhan dalam King James Version, abounding, melimpah, meluap-luap. Melimpah itu bukan cuma ukur gelas pas, saudara. Tapi tak buang-buang keluar, meluap keluar. Itu yang menjadi standar kita. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Nanti juga akan saya singgung kembali. Dan yang ketiga, dalam jerih lelah kita,
dalam kesungguh-sungguhan kita melayani Tuhan, kita tidak akan sia-sia. Katakan amin. Derih lelah kita tidak sia-sia. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan persiapkan. Nah, itu yang pagi. Nah, sekarang saudara, kita akan melihat satu ayat dalam kitab Kolose atau surat Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Mari saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Kalau sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya baca. Dan segala sesuatu, puji Tuhan, yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Segala sesuatu yang kamu lakukan dan kamu perkatakan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa, kepada Allah Bapa kita. Nah, saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, ingat tema triwulan yang sekarang ya, Juli, Agustus, September, kita belajar tentang menjadi giat dalam pekerjaan Tuhan ya. Saudara, kita belajar bahwa pada kesempatan ini segala sesuatu yang dikerjakan, yang dikatakan, kita harus melakukan untuk Tuhan dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara kekasih dalam kasih Tuhan, prinsip bekerja. Jadi saya mau bicara tentang prinsip bekerja bagi Tuhan ya. Puji Tuhan. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, memang konteks ayat ini bicara tentang manusia baru ya. Saudara baca perikop yang ditulis atau yang ditempatkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, di situ tentang manusia baru ya. Nah, bagian daripada apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, kita melihat bahwa segala sesuatu yang dikerjakan, segala sesuatu yang diperbuat, lakukan untuk Tuhan. Makanya dalam bagian yang ke-22, ayat yang ke-22 sampai 24, Paulus bicara prinsip pekerjaan yang dilakukan oleh, pada saat itu konteksnya budak-budak, memang masih ada prinsip pekerjaan budak ya, doulos, pekerja di sini memang pada zaman itu memang ada yang prinsip perbudakan masih kental pada masa itu. Tetapi yang harus ditekankan oleh Paulus bahwa melayani bekerja itu bukan hanya sekedar menyenangkan tuan, menyenangkan bos, menyenangkan majikan, tetapi harus melakukan seperti kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar hal-hal ini saudara ya. Karena ini menjadi fondasi, menjadi suatu bagian dalam hidup kita ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bekerja untuk Tuhan, kita harus melakukan sungguh-sungguh, kita harus melakukan yang terbaik. Nah, hal-hal apa yang kita pelajari? Yang pertama saudara, prinsip melakukan pekerjaan itu harus dilakukan di dalam nama Yesus. Melakukan pekerjaan ataupun memperkatakan sesuatu dilakukan harus di dalam nama Yesus. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tadi saya sudah bahas juga, tetapi kita kembali ke ayat ini di sesi yang pertama. Saya sudah singgung ini.
Kenapa kita melakukan di dalam nama Yesus? Karena ini saudara, dasarnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Perhatikan dan garis bawahi, kasih headline. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, Tuhan menciptakan manusia. Bahkan orang percaya ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus, ketika kita percaya sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ambil bagian dalam baptisan air, mati dan bangkit. Baptisan air itu perlambangan kematian dan kebangkitan di dalam Kristus. Kita bangkit dalam hidup yang baru, kita menjadi ciptaan yang baru, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Apa pekerjaan kita? Pekerjaan baik. Jadi kita ini bukan merepresentasikan diri kita sendiri, kita bukan hidup asal-asalan sesuai dengan mau kita, tetapi kita harus hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ini yang Tuhan persiapkan. Jadi seperti yang pertama tadi, bahwa di dalam pekerjaan atau di dalam Kristus itu tidak ada pengangguran, saudara. Katakan amin. Di dalam Kristus tidak ada orang yang mengatakan dalam Kristus ada peristirahatan. Memang betul ada pengajaran yang mengatakan rest in Christ. Ya. Dalam Kristus ada peristirahatan. Berdasarkan apa yang Tuhan katakan Matius pasal yang ke-11 ayat 28-29. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tetapi ingat, ayat itu berkata setelah Tuhan berikan janji aku akan memberikan kelegaan, ada pikul. Ya. Pikulah kuk yang kupasang. Tuhan kasih pekerjaan, kasih kuk. Tetapi kita tidak akan diberatkan, tidak akan merasa terbeban berat dengan hal tersebut. Karena ini konteksnya sebenarnya Matius pasal 11 bicara tentang Taurat. Ada 600 sekian hukum Taurat yang harus dijalankan oleh orang Yahudi. Belum lagi 10 hukum Taurat dan seterusnya. Dan hukum-hukum tambahan yang lain. Itu yang menjadi beban, menjadi sesuatu yang memberatkan mereka. Itu sebabnya Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang. Kalau aku memberikan kuk, belajar. Ada caranya. Ada bagaimana metode untuk memikulnya. Tuhan kasih contoh, Tuhan kasih cara. Akan dapat kelegaan. Tapi bukan berarti tidak ada kerja, saudara. Makanya di dalam Yesus itu kita harus melakukan pekerjaan. Artinya apa? Di dalam Yesus kita harus contoh Tuhan. Kita harus melihat teladan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Yesus kerjakan dan Yesus lakukan. Apa yang Yesus perkatakan. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam hidup kita, saudara. Di dalam kamu. Itu yang harus menjadi bagian dalam hidup kita yang pertama. Kalau kita melakukan pekerjaan, lakukanlah di dalam nama Yesus. Representasi Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan, itu orang percaya. Ada nama Yesus, ya. Memang Matius pasal 7 juga ada orang yang melakukan pekerjaan, menyebut nama Tuhan, melakukan pekerjaan atas nama Tuhan tetapi tidak dikenal. Menjadi pembuat kejahatan. Karena kenapa? Nanti kita akan lihat bagian-bagian selanjutnya. Yang kedua, saudara, kita melihat bahwa dalam ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, bagian tadi Kolose pasal yang ketiga, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala sesuatu dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu.
ada 3 kata yang diulang-ulang dari ayat 15, 16, 17 tentang mengucap syukur. Yang kedua saudara, prinsip melakukan pekerjaan yang pertama tadi melakukan di dalam nama Yesus. Yang kedua melakukan pekerjaan sambil mengucap syukur. Haleluya. Sambil mengucap syukur. Bukan sambil bersungut-sungut. Amin. 3 hal dari ayat 15. Bersyukurlah, menyanyikan puji-pujian, bermazmur, mengucap syukur. Kemudian ayat yang ke-17 juga diingatkan lagi. Kenapa saudara? Ini hari-hari ini ucapan syukur, mengucap syukur selalu didengung-dengungkan. Karena memang itu yang dibutuhkan hari-hari ini, saudara. Haleluya. Ketika kita melakukan sesuatu dalam segala keadaan, dalam segala situasi berat, sukar, sulit apapun, ketika kita melakukan dengan mengucap syukur, maka kita secara tidak langsung kita mengakui bahwa hidup kita ada dalam jaminan Tuhan. Haleluya. Ketika saudara bangun pagi, saudara bersyukur kepada Tuhan, artinya apa? Dengan kita mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Hari yang Engkau ciptakan adalah hari yang terbaik yang Engkau sementara rancangkan dalam kehidupanku. Anak-anakku, masa depan keluargaku ada dalam genggaman tangan Tuhan. Meskipun mungkin saudara belum terima apa-apa, tetapi dengan iman kita perkatakan iman dan juga sambil kita mengucap syukur, maka secara tidak langsung kita mengakui bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Dia yang akan men-take over, mengambil alih segala masalah kita, dan engkau akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Makanya kenapa harus kita mulai hari dengan mengucap syukur? Karena memang itulah kerinduan Tuhan dalam segala keadaan. Melakukan segala sesuatu dengan bersyukur, kita akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini kita harus dipacu kembali untuk giat melayani Tuhan. Tetapi bukan dengan sungut-sungut, tetapi dengan ucapan syukur. Yang kedua itu tadi. Ya. Dan yang terakhir saudara, prinsip yang ketiga. Yang pertama kita melakukan pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua kita melakukan pekerjaan Tuhan sambil kita mengucap syukur. Dan yang terakhir, nah ini menjadi jawaban kenapa ada orang-orang yang Matius pasal yang ke-7 melakukan dengan nama Yesus, pakai nama Tuhan, tetapi Tuhan tidak kenal. Karena yang ketiga atau yang terakhir, prinsip melakukan pekerjaan harus secara sungguh-sungguh untuk Tuhan. Haleluya. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Bukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segenap hatimu. Matius pasal yang ke-22 ayat 37. Coba kita lihat. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya. Saudara, kenapa ada orang yang tadi Matius pasal 7 melakukan Matius 7 ayat 22 dan seterusnya, mengusir setan demi nama Tuhan,
berkhotbah mungkin demi nama Tuhan. Tetapi mereka ketika hari-hari terakhir, Tuhan tidak kenal mereka. Karena mereka melakukan atau mempergunakan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan diri sendiri, saudara. Bukan memberi kepada Tuhan. Bukan melakukan untuk Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini ketika pandemi global terjadi, saudara. Ada banyak orang yang punya schedule pelayanan yang panjang, yang padat. Tetapi karena pandemi global, cut off semua, habis semua, saudara. Dan mereka mulai mempertanyakan kenapa hal ini terjadi. Ya. Gereja hari-hari ini sementara mengalami keadaan yang sulit dan sukar, saudara. Bukan hanya gereja, umat Tuhan juga ya. Tapi mega church, gereja-gereja yang besar. Saya beberapa waktu yang lalu ikut webinar seminar dari Zoom ya. Dan ada pernyataan bahwa gereja yang akan survive ke depan itu justru bukan mega church, bukan gereja yang ribuan atau puluhan ribu satu kali ibadah ya. Tetapi gereja yang justru menerapkan konsep ataupun gereja pemuritan ya. Di mana secara online ini bisa untuk saling memuridkan satu dengan yang lain. Memang interaksi yang dibangun di tayangan-tayangan begini ketika ada di rumah agak sulit, saudara ya. Tetapi kalaupun ada fasilitas yang bisa saling menguatkan, misalnya pakai WA, pakai telepon atau Zoom yang bisa saling komunikasi, dan disitulah terjadi interaksi dan itu saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, gereja yang model-model begini justru yang akan survive. Karena diprediksi ke depannya memang kita tidak akan lagi bisa, maksud saya tatanan yang baru ini akan lama, saudara. Sukar untuk kembali lagi di zaman yang dahulu, di mana kita masih bisa 200 orang satu kali ibadah. Ya. Mungkin ini akan bertahan 1 tahun, 2 tahun ke depan. Ya, kita tidak tahu. Kita akan mulai terbiasa dengan konsep-konsep seperti ini. Tetapi kalau kita saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, kalau orang yang melayani Tuhan motivasinya hanya untuk kepentingan personal, hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk memperkaya diri, contohnya seperti yang saya katakan tadi, maka sulit akan bertahan hari-hari ini. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Ya. Motivasi kita ketika kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Saya katakan memberi bukan dalam konotasi uang saja, saudara. Tetapi saudara bisa beri talentamu. Saudara bisa beli bakatmu. Saudara bisa beri tenagamu. Ide. Sungguh-sungguh untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Matius pasal yang ke-25 kalau saudara lihat ya. Saya sudah singgung tadi bagian yang pertama. Akan ada masa di mana akan terjadi pemisahan antara kambing dan domba. Dan Tuhan itu akan bertanya. Ya, akan berkata demikian, saudara, maksud saya. Ketika aku lapar, engkau memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau beri aku makan. Ketika aku haus, engkau beri aku minum. Ketika aku telanjang, engkau beri aku baju. Kemudian orang-orang berkata, kapan Tuhan? Kapan? Tetapi Tuhan jawab kepada hambaku yang paling hina ini. Ketika engkau melakukannya, kasih air putih segelas pun. Itu dihitung oleh Tuhan, saudara. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Hari-hari ini memang mungkin saudara akan berkata, kami sulit, kami sukar. Tetapi kita diingatkan untuk melayani Tuhan. Dalam hal apa? Sekecil apapun. Apa yang saudara beri, apa yang saudara tabur. Tuhan perhitungkan. Kecil sekalipun apalagi besar, saudara.
Artinya bukan berarti kecil-kecil terus. Kalau saudara tiba-tiba Tuhan beri berkat yang lebih, kenapa tidak memberi yang lebih bagi Tuhan, saudara? Amin. Itu memberi sungguh-sungguh, saudara. Ada 3 hal tadi, ya. Dalam melayani Tuhan, dalam bekerja untuk Tuhan. Yang pertama, bekerja, lakukan pekerjaan di dalam nama Yesus. Yang kedua, lakukanlah dengan mengucap syukur. Dan yang ketiga, prinsip melakukan dengan kesungguh-sungguhan hati, bukan setengah-setengah. Ya. Giat selalu melayani Tuhan, bahasa aslinya. Kalau kita lihat ya, bukan bahasa asli, maksud saya dalam King James Version, bahasa Inggris, always abounding in the work of the Lord. New International Version, always give yourself fully to work of the Lord. Abounding itu maksudnya melimpah, saudara. Sungguh-sungguh itu diukur dengan beri yang terbaik, bahkan melampaui apa yang lebih baik. Nanti dalam kesempatan berikut saya akan bicara tentang gereja yang ada di Makedonia. Meskipun miskin, sulit dan sukar, tetapi mereka bisa beri yang terbaik, bahkan melampaui kekuatan mereka. Tapi pada pagi hari ini, siang hari ini, kita belajar, saudara. Kalau kita melakukan segala sesuatu, yang pertama, lakukanlah pekerjaan itu atau perkataan itu di dalam nama Yesus. Yang kedua, selalu mengucap syukur. Dan yang ketiga, beri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini.